Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di hari Minggu ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama INTP, kedua SMBR, ketiga SMBR, keempat SSIA, dan kelima BSD. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat ditutup turun koreksi 0,2% ke level harga 5.810. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat, setelah hari Kamis transaksinya ada di 19 triliun, hari Jumat transaksinya turun ada di 13 triliun. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat, asing net sell di 206 miliar. Tipis saja ya net sellnya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks harusnya aman ya. Untuk bulan Desember kemungkinan kecil kalau dia sampai breakdown dari 5.740 ya. Atau maksimal kalaupun dia breakdown dari 5.740 ya ke support dinamiknya EMA20 di 5.630. Sangat kecil kalau dia sampai ke 5.400. Dan maksimal di bulan Desember ya kenaikannya ya di 6.050 sampai 6.100 ya. Untuk minggu depan kalau dia mampu naik ke 5.850 sampai 5.860 itu potensi bagus juga. Kemungkinan ISG akan melanjutkan kenaikan menguji resistennya di 6.050. Volume tipis di hari Jumat atau menurun ya. Indikator MACD mulai menyempit, garis biru sudah mendekati garis merah, bar chart di atas 0 juga makin tipis. Ya ada potensi juga ISG akan koreksi. Kalau koreksinya ya seperti saya bilang tadi maksimal ke EMA20-nya di 5.640 ini ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada INTP. INTP pada hari Jumat ditutup turun 1,71% ke level harga 14.300. Dan foreign terlihat masih jualan di saham INTP. Tapi yang Bapak Ibu bisa lihat di broker semari memang asing jualan ya. Ini di top 5 sellernya bandar-bandar besar asing yang nampung ada AK nih di 7.000, tapi AK juga jualan di 9.000. Jadi ya masih net sell lah kalau bisa dilihat untuk AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP masih istirahat, menurut saya ini aman, dan INTP akan bagi-bagi dividen. Come date-nya kalau nggak salah tanggal 7 ya, di senilai 225. Kalau di harga sekarang ya nggak sampai 2% ya bagi-bagi dividennya. Jadi saya rasa masih mampu, dia harusnya mampu mempertahankan supportnya di 14.000 ini ya. Jadi yang mau spekulasi buy dan pengen dapat dividen walaupun kecil bisa aja buy. Kemungkinan besar juga dapat capital gain di akhir tahun ya. Target selanjutnya INTP ke 16.000 bahkan bisa ke 17.300 ya akhir tahun. Jadi kalau kita lihat upside-nya itu sekitaran 16-17 hampir 20% ya, bisa lah di akhir tahun atau pertengahan Januari ya, di awal-awal Januari. Dan kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan hari Jumat di 14.300, cut loss-nya di sini aja nih. Dekat aja cut loss-nya nih. Nah, di sekitaran 5% itu di 13.500 ya. Cut loss-nya di 13.500. Jadi seperti itu untuk INTP. INTP harusnya aman ya. Karena dia sudah sideways cukup lama ini dari Maret. Dia sideways di range harga 10.000 sampai 14.000. Kemudian dia baru rebound, dan kalau Bapak Ibu bisa lihat reboundnya juga masih tipis ya, masih 19%, harusnya ya bisa ke sini nih ke 16.000 sampai 17.000 harusnya ya. Jadi dia nih kemungkinan juga koreksi, dan Bapak Ibu bisa lihat kalau dipandang-pandang juga ini bisa double bottom ya. Nah, ya. Jadi seperti itu, dan ini juga bisa dikatakan cup and handle, atau di sini cupnya dulu. Kalau nggak lihat ini handle-nya. Nah, ya. Jadi kalau dia breakout ini nanti ya sangat mudah dia ke 17.000 minimal ya. Jadi seperti itu untuk INTP. Indikator MACD juga masih dead cross, tapi dead cross-nya masih di atas 0 ya, masih ada potensi berbalik arah. Dia bisa mantul dari 14.000 sampai 13.900 ini.
bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya koreksinya sedikit lagi lah, 2 candle, maksimal 2 candle, bahkan bisa besok langsung rebound dia ya. Jadi seperti itu untuk INTP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SMGR. SMGR turun 2,7%, kelepas harga 11.675. Tapi dalam penurunan di hari Jumat, SMGR dibeli asing setelah dia net sell di 6 hari ya. CS tampung juga, tapi dia juga jual besar masih. Ya yang akumulasi cuma MS ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR aman juga, harusnya 11.380 ini atau ya minimal di 11.000 inilah penurunannya. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk disimpan dalam 1 bulan ke depan dengan potensi ya terdekatnya aja dulu ya ke 12.800 itu sekitar 10%. Kalau Bapak Ibu buy di harga penutupan, cut lossnya di bawah EMA 20-nya nih aja ya. Nah di 10.800 saja nih cut lossnya. Biar lebih dalam, kalaupun dia ke 11.000 bisa mantul dan Bapak Ibu nggak ke trigger. Jadi cut loss di 10.860 ya. Target profit terdekat di 12.800. Kalau dia mampu breakout 12.800, Bapak Ibu pasang trailing stop. Kalaupun dia gagal seperti histori masa lalunya, saat dia breakout 12.800 ya Bapak Ibu take profit dulu, baru jaga lagi di bawah. Kan ini bisa terlihat dia saat breakout turun lagi ke 10 ribuan, 11.000 dia naik lagi. Jadi seperti itu ya, bisa dijadikan watchlist juga untuk SMGR. Ya peluang bagus juga lah SMGR kalau mampu bertahan di atas 11.000 sampai 11.300, harusnya mampu bertahan ya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SMBR. SMBR pada hari Jumat ditutup turun 0,49%, kelepas harga 1.010. Kita lihat SMBR hari Jumat dibeli asing. Kalau dilihat dari broker Semari, ini terselip ada JP, Maybank, Kim Sekuritas. Ini net buy di 35.000 dan JP tidak terdapat di top 10 seller. Jadi JP hari Jumat ada beli net buy yang sangat besar ya di 35.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR masih akan menguji resistennya di 1050. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 1300 ya. Tapi kalau dia gagal breakout ya, kalau saya lihat ini ya arahnya ke 860. Jadi di daerah sini baru buy. Bisa nggak di daerah 955 bisa buy? Bisa juga buy di 955. Karena Bapak Ibu bisa lihat dia setelah breakdown dari 955 dia naik lagi. Jadi bisa juga memanfaatkan pantulan-pantulan. Tapi dengan resiko kalau dia tidak mantul dan dia mengarah ke bawah, Bapak Ibu lebih dalam cut lossnya ya. Jadi sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu, siap dengan strategi yang bagaimana, atau Bapak Ibu punya strategi masing-masing ya silahkan. Tapi yang kayak saya lihat ya resistennya ada di 1050, supportnya yang menurut saya lebih aman tuh di 860 sampai 870. Walaupun ada support minor di 950. Jadi sesuaikan aja ya. Kalau saya mending nunggu di 860 ini aja ya. Tapi bisa juga beli pas breakout, tapi melihat keadaan dulu ke depannya bagaimana breakoutnya, apakah dengan volume, apakah dia mampu komprim breakout. Karena kalaupun dia breakout dengan volume bisa aja dia koreksi ya, atau partial breakout. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat juga dalam penurunan hari kemarin SMBR tidak disertai volume, jadi kemungkinan untuk rebound juga ada. Jadi kita lihat ke depan aja ya, kemungkinan rebound juga ada, tapi kemungkinan koreksi juga ada ya, karena ini harganya di harga pertengahan, bahkan di bawah resisten, jadi agak ngeri ini kalau beli di daerah sini. High risk high return ya. Jadi seperti itu untuk SMBR, masih uptrend dan kemungkinan lagi istirahat karena indikator MACD juga masih mengarah ke atas, walau ada indikasi akan melandai. Bar chart di atas 0 terbentuk tapi tipis ya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada SSIA. SSIA pada hari Jumat ditutup turun 1,78%, setelah dia di hari Kamis juga turun 1,75%, kelepas harga 550. Terlihat asing jualan, tapi jualannya tipis, dan Bapak Ibu bisa lihat
di seller KZ jualan sangat besar dengan YP, tapi YP ada nampung ya. KZ yang distribusi di hari Jumat di 24.000, yang nampungnya kecil-kecil nih di 16.000, 13.000, 10.000 ya. Jadi KZ bisa dikatakan distribusi dalam hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSIA aman ya, menurut saya ya wajar masih koreksi, dan harusnya koreksinya tidak lebih dari 530, dan di harga penutupan hari Jumat ya bisa spekulasi buy ya, karena Bapak Ibu bisa lihat SSIA koreksi atau breakdown EMA 60 EMA 20 nya ini tidak disertai volumenya sangat tipis dan masih di atas support yang ditarik garis, jadi bisa spekulasi buy di 550, cut loss saja di ini di 515 sampai 510. Target profit terdekat ya, beli di 550 ke 610 ya, 610. Kalau mampu breakout arah selanjutnya ke 710 ya. Jadi kita pasang target 710 lah dulu. Nah, di daerah sinilah. Nah, di daerah sini. Jadi di 700. Tapi terdekatnya dulu aja ya. Kita pasang terdekatnya dulu aja di 610. Jadi sekitaran 11%, hampir 2 kali lipatnya ya. Saya rasa bisa SSIA dalam seminggu atau 2 minggu ke depan menguji 600 lagi sampai 610. Jadi seperti itu untuk SSIA. Indikator MACD masih membentuk dead cross, tapi dead cross-nya masih di atas 0, masih ada berpotensi berbalik arah, garis biru memotong ke atas lagi garis merah. Kalau di minggu depan SSIA kembali rebound dan minimal tutup di 580. Jadi seperti itu untuk SSIA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BSDE. BSDE pada hari Jumat ditutup turun 1,39% ke harga 1060. BSDE dibeli asing tapi belum signifikan ya, baru mulai beli lagi. Tapi kalau dilihat dari tanggal 13 November asing terus net sell saham BSDE, dan terlihat di top 3 seller ada bandar-bandar asing YU, CS, RX ya. Dan yang nampung biasa aja juga ya. YU juga nampung, dia jualan ya, tapi kalau dilihat itu dia masih net sell di 60-an ribu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE lagi istirahat juga, dan harusnya BSDE juga akan mempertahankan EMA 20 nya ini dan melanjutkan kenaikan. Kalau di hari Senin atau hari Selasa dia mampu tutup di atas 1100, potensi bagus arah selanjutnya ke 1200 untuk BSDE. Tapi kalau di hari Senin dan Selasa dia kembali koreksi dan tutup di bawah 1050, di bawah EMA 20 ya, arahnya ke 970 lagi ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di daerah sini ya, menurut saya mendingan buy-nya di bawah ya, di daerah 970 ini ya, cut loss-nya di 930 sampai 940, dan profitnya lebih besar nih kalau dia ke 1200 atau 1100 saja terdekatnya. Itu sekitar 11%, kan hampir 2 kali lipatnya. Kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari ini ya bisa aja cut loss-nya di sini ini di 1020, tapi dengan resiko bisa ke trigger, dan terdekatnya menguji resisten 1100 dekat juga nih ya, sekitar 4%. Jadi hampir sama lah, 50-50. Tapi kalau dia mampu breakout 1100, pasang trailing stop arah selanjutnya ke 1200. Jadi seperti itu untuk BSDE. Masih beristirahat, harusnya juga BSDE akan mempertahankan supportnya di 970 sampai 990 ini ya. Kalaupun koreksi ya maksimal koreksinya ke 970. Kalau sampai breakdown dari 970 arahnya ke 800 lagi. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang mau belajar private trading bisa email, ada emailnya di deskripsi. Yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader bisa klik linknya di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang setia menonton channel Borneo Trader setiap harinya. Terima kasih.